ini kita mau bayar gaji bagaimana ini? Karyawan ada tamu nggak ada tamu tetap dibayar. Dengan situasi begini kan saya dengar-dengar banyak GM yang mau resign. Gitu ya? Ada juga kalau komplain tamu, perlihatkan jabatannya, pangkatnya. Tamu baru dikasih begini Ki, apapun kita jual pokoknya. Asal jangan GM yang dijual. Weh, Apa betul kah itu perkerjakan gitu kalau Gen Z sedikit-sedikit tidak mood. Ditegur baperan. Milenial juga banyak. Kapan Anda resign dari dia? Apa ini? Saatnya bilang kamu kelas. Hey, halo Jazz, kembali lagi bersama saya Rizal Jamal di Kamu Kelas Podcast. Hari ini spesial, saya kedatangan tamu dan berkali-kali saya memang meminta untuk kemudian menjawab berbagai macam isu yang sedang liar sekali dan takutnya ini tidak terkontrol. Makanya kita perlu langsung bahasa agamanya tabayun, kira-kira begitu. Tapi sebelum saya spill siapa orangnya, saya perlu kasih toki bahwa kita lagi ada di Hotel Gamara atau Gamara Hotel. Salah satu hotel yang menurut saya unik karena bentuk bangunannya tuh beda daripada yang lain. Dan saya biasa ngobrol, bikin acara, diundang juga di sini menjadi pembicara. Kita langsung ngobrol sama tamu yang satu ini. Dan memang beliau adalah sebagai satu-satunya perempuan yang menurutku geo leadershipnya luar biasa, tetapi agak sedikit terguncang diuji di momen efisiensi ini. Siapa orangnya kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, bunga tumbuh di depan teras. Sungguh senang rasanya hati sudah datang Ibu JM Kiki Ras. Halo. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Saya kira di tengah badai Covid kemarin cukup melelahkan. Iya. Ternyata ada ada saya lagi ujian ini yang dimana efisiensi anggaran. Tapi sebelum ke sana Bu Jem, sehat-sehat aja Ki? Alhamdulillah sehat. Makin banyak challenge, makin sehat saya. Oh begitu? Iya. Oh justru kalau dengan banyak tantangan tantangan makin sehat. Apa indikatornya itu Bu Jem? Berpikir keras atau bagaimana? Oh tidak, saya jadi saya di episode yang lalu kan saya pernah bilang tidak ada masalah yang besar, hanya sudut pandang yang kurang luas. Itu aja kan kuncinya. Itu yang banyak dipotong-potong baru dibagikan itu. Jadi sudut pandang tadi yang kecil kalau kemudian menganggap itu besar. Iya, jadi tidak ada masalah yang besar. Dari sudut pandang kita aja yang kurang luas. Makanya saya bilang makin banyak challenge, saya makin sehat. Baik. Makin banyak belajar Makin banyak belajar. Iya. Baik, luar biasa. Bu Jem, ini kan kita masuk dari industri PHRI atau perhotelan lah. Betul. Dan sebagainya, hotel dan restoran. Dan di tengah efisiensi yang luar biasa ini, saya saja terdampak walaupun mungkin secara tidak langsung. Kalau kita kan tidak usah misalnya tanya, pasti langsung ini. Nah, ini bagaimana? Bukan bagaimana ya? Apa tanggapan tak dengan ini? Sudah tepatkah pemerintah melakukan metode ini dengan alasan, dengan catatan bahwa banyak anggaran pemerintah terbuang-buang, iya tidak tepat sasaran, acara-acara FGD, seminar di hotel-hotel yang tidak penting, tidak jelas output dan outcome-nya. Iya. Langsung dijawab. itu gitu. Iya, pastinya segala keputusan itu dibuat ada tujuannya. Ada tujuannya. Ya, dan pasti tujuannya positif. Makanya kita tahu ya, kan ini positif, jadi kita juga harus sikapi ini dengan positif. Walaupun memang menggigil. Ya, kami demam juga gitu, tetapi ya ini sudah keputusan. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus ikut. Sebagai warga yang baik. Karena kita yakin bahwa ini pasti akan ada efek positifnya ke depan. Ya, cuman ini masih proses. Biasalah ya, masih proses begitu kan. Memang orang proses. Kalau kita sakit minum obat kan nggak langsung sembuh kan. Ya udah, tunggu aja prosesnya. Dan nikmati. Iya, dan dari kami sendiri hotel ya kita harus lakukan strategi adaptif gitu. Ya, dengan adanya efisiensi yang dilakukan pemerintah, ya kita juga harus betul-betul memang kreatif gitu, melakukan inovasi apa yang harus kita lakukan, dan saya rasa ada jalan keluar untuk hal ini. Baik. Dengan adanya efisiensi ini Bu Jem, Kak Kiki, apa yang paling terdampak di industri perhotelan? Minimal paling tidak di Gamara ini. Apakah ada okupansi ya jelas lah ya. Karyawan mungkin dirumahkan. Ini supaya kemudian Bapak Ibu tahu bahwa ternyata orang menganggap efisiensi betul tahu supaya betul lari anggarannya ke masyarakat secara optimal. Tapi ternyata ada yang dirugikan dan itu masyarakat sendiri. Ini perlu kita perjelas. Ada yang berdampak. Saya mau dengar langsung apa berpengaruh yang paling kita rasa sekali. Pengaruhnya memang di SDM, karena di hotel itu kan
pengeluaran yang paling besar itu di PTEB atau di gaji karyawan ya. Gaji karyawan. Tentunya kalau untuk saat ini kita di Gamara itu ya kurang lebih nih ya, kita sudah melakukan efisiensi di SDM itu 30%. Gara-gara kebijakan. Terdampak kebijakan ini. Total berapa sih SDM ini karyawan? Tadinya ada 200 orang, oke, 200 ya, orang. Kurangin ini 30%. Luar biasa sekali ya. Iya, gitu. Jadi, tetapi ini ya saya bilang tadi, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus menerima itu, ya. Dan untungnya kalau karyawan hotel itu kan terbiasa dengan multitasking ya. Oke. Iya, saya aja bisa cuci piring. Wah, Gitu. masa Ibu GM angkat cuci piring, jadi Bos? itu maksudnya Pelan-pelan ya kita juga, Bu GM. Iya. kita terbiasa dengan pekerjaan yang multitasking. Jadi ketika ada efisiensi mereka udah siap gitu. Dan menuju efisiensi ini juga kami dari manajemen khususnya saya juga melakukan strategi supaya karyawan itu merasa bahwa nggak tiba-tiba gitu Oke, loh. oke, oke. Ya dengan cara saya bridging dulu nih, saya lakukan training, kelas training ke mereka. Jadi 200 karyawan itu memang benar-benar ada kurang lebih 8 gelombang kemarin saya buat, dan saya langsung yang conduct trainingnya terkait tentang core value dan menjelaskan tentang kondisi negara kita, kondisi hotel kita, supaya mereka juga bisa menerima ini dengan baik. Jadi ketika ada efisiensi mereka nggak kaget. Sampai segitunya saya sampai lakukan. segitunya, Sampai kita segitunya. turun tangan mengkandak langsung. Betul sekali. Supaya transisinya Iya, supaya mereka juga bisa dengar langsung dari saya gitu, bahwa memang kondisinya seperti ini, menyampaikan bahwa kita tuh dalam sebulan itu harus capai target sekian. Kita tuh pengeluaran kita tuh sekian. Jadi mereka juga merasa iya ya, kasih juga ya, gitu. Jadi mereka juga, teman-teman sales juga harus lebih berjuang lagi, cari revenue, ya kan. Yang di operasional juga harus lebih efisien lagi, menggunakan ya listrik dan lain-lain, bahan dan lain-lain, tanpa mengurangi kualitas servis ya tentunya. Service excellent itu sudah kita pertimbangkan. Ya, itu sudah kita persiapkan bahwa dengan pengurangan efisiensi ini kita tidak akan berdampak kepada produk dan juga servis kita. Tetap berbaiklah yang kita berikan kepada tamu. Gamara hotel yang kita tahu tetap seperti itulah. Betul sekali. Jadi tamu tidak perlu tahu bahwa ini efisiensi ini enggak gitu. Cukup kita aja. Baik. Jadi pertama SDM, pengurangan karyawan. Apa lagi dampak yang efisiensi biaya operasional? Biaya operasional ya. Operasional, misalnya kalau okupansi kita lagi di atas misalnya 20% gitu kan. Ya mungkin penggunaan kita kan ada banyak lift ya. Ya mungkin hanya berapa yang kita runningkan. Dan ini rata-rata semua hotel juga melakukan hal yang sama kok. Itu sih. Lebih ke situ. Berarti kalau misalnya terancam bangkrut tidak jadi mungkin. Allah, semoga tidak. Insya Allah tidak sih, insya Allah tidak sampai ke situ. Itu tanggung jawab saya itu. Tanggung jawab itu. Iya. Karena banyak juga saya dengar begini Bu J, mohon maaf kasihan. Dengan situasi begini kan saya dengar banyak GM yang mau resign. Gitu ya? Iya. Waduh. Banyak yang kemudian kayaknya berpikir kali lipat untuk kemudian di tengah begini situasi yang tidak menentu. Terus kemana? Mungkin ada alternatif lain, mungkin ada tawaran yang lebih besar, atau mungkin mau mandiri menjadi entrepreneur dan sebagainya. Kalau seorang itu kan hikmah berarti. Kalau dia dengan kondisi ini dia resign terus menjadi entrepreneur, berarti kan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Iya kan? Iya, tapi pertanyaan saya, kenapa seorang Kiki Ras tidak berpikir apa? Iya, gitu maksudku. Ini kan badai bos ya. Besar ini Kakak Kiki. Iya. Nah, kita tahu lah hotel itu, apalagi Gamara, setahu saya itu kegiatan-kegiatan meeting, ya kan, convention dan seterusnya. Itu banyak bersumber dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, pemerintah ini membatasi. Nah, itu bagaimana? Ya banyak solusi lah yang saya sampaikan tadi, bahwa ada strategi adaptif yang kita lakukan. Ya, salah satunya adalah, yang pertama adalah kita jangan condong ke satu segmentasi. Ya, kita lakukan diversifikasi market segmen. Gitu. Jangan G2G, government to government gitu. Itu jangan berfokus sama itu yang pertama. Ya, karena kita tahu bahwa sekarang udah ada efisiensi. Jadi nggak usah lagi berpikir ke government. Iya. Kita kan kita hold dulu. Gitu. Yang kedua adalah ya kita harus fokus ke segmen yang memang masih ada potensinya, seperti my swasta, ya, corporate wedding, gathering, birthday, itu kan masih ada. Dan saat ini memang kita juga ada program yang kita buat ya, saya bersama tim itu buat program di mana program ini kita harapkan bisa push selling revenue kita. Kita bisa grab revenue kita gitu loh. Jadi banyak sekali program-program alternatif yang kita bisa lakukan di hotel kita. Terus selanjutnya yang ketiga adalah
ya kita maksimalkan OTA, Apa itu? online travel agent. Oh, betul. Gitu ya, karena kontribusi OTA juga sangat tinggi ya, makanya kita maksimalkan lagi di situ. Dimaksimalkan. Untuk saat ini kita alhamdulillah sudah maksimal bertambah jadi 40% untuk kontribusi OTA, online travel agent gitu. Okay. Jadi orang pesan online gitu ya, walaupun secara average room rate-nya memang di bawah, tetapi setidaknya secara okupansi dia tinggi. Okay. Bisa mendongkrak lah okupansi ya, jumlah kamar. Jadi kan kamar itu mau terjual dan tidak terjual, yang tidak terjual kan tetap ada biaya yang sudah terakui di dalamnya. Yang jadi tidak terjual pun tetap ada biayanya. Ada biayanya. Iya, jadi rugi kalau kita nggak jual. Makanya kita main ada namanya dynamic rate. Oh iya, dynamic rate. Jadi kita mainkan tentang dynamic rate gitu. Iya. Jadi kita bisa lihat okupansi kalau misalnya dia 20% kita mainkan, kita turunkan. Begitu kita kan ada allotment ya. Okay. Kita ada allotment, kalau misalnya udah ada yang masuk, udah kita stop lagi. Tapi kita kurang, kita mainkan lagi. Itu aja yang harus kita lakukan. Makanya saya bilang banyak cara. Kalau mendengarkan penjelasannya seorang GM Gambara Hotel ini, sepertinya agak bertolak belakang dengan apa yang selalu saya dengar dari ketua ATA ini. Pak Anggiat. Iya. Ya, oke. Justru beliau gelisah ini. Justru dia mewakili kita semua ini, para GM-GM dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat kita ini kayaknya aman-aman saja, dan pemerintah nonton ini berarti tidak perlu kita berubah. Oh, enggak juga. Ini Pak Giat mungkin lagi nonton ini. Ini kami mensugesti diri sendiri. Ya, ini adalah bentuk kita sugesti. Karena gini, kapan sayanya yang drop, pasti karyawan saya akan ikut. Wow, GM saya udah nggak semangat, berarti kita udah semangat. Jadi saya harus tetap semangat ya, walaupun secara asosiasi kami sangat berterima kasih sekali ya dengan Pak Anggiat. Pak Anggiat itu berjuang loh, beliau tuh berjuang mati-matian ya PHRI untuk bisa berkomunikasi ya, bisa mencari peluang ya untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat terkait kondisi yang ada di Sulawesi Selatan gitu. Sebenarnya kalau secara city occupancy waktu di Januari, Februari, Maret itu tuh luar biasa loh. Kita hanya di 20% Bang Rizal. Ya. Ini kita mau bayar gaji bagaimana ini? Betul. Ya kan? Karyawan ada tamu nggak ada tamu tetap dibayar. Betul enggak? Betul. Ada tamu nggak ada tamu, listrik tetap kita bayar. Tetap dibayar. Ya sangat prihatin. Nah, kalau kondisi prihatin terus saya juga makin ya nggak ada lah rezeki yang mau datang gitu loh. Itu sih ya, jadi dan semangat teman-teman GM ya, kita kan ada IHGMA ya, itu juga kita saling menyemangati sekarang. Ya berapa okupansimu gini ya udah kita saling semangati. Nah sekarang kan tergantung kita apa yang kita lakukan masing-masing, dan saya rasa di beberapa hotel ya, hotel-hotel besar itu pasti juga melakukan strategi adaptif yang seperti kita lakukan gitu. Hanya saja ya kita juga berharap semoga kondisi ini tidak lama ya. Tidak lama ya. Setidaknya jangan sampai temporary saja. Dan mungkin di ya di bulan depan atau 2 bulan berikutnya bisa adalah aliran dana yang kerannya dibuka sehingga kita semua itu bisa kembali bernafas ya. Napasnya tidak sesak lagi. Iya, karena ini kan akan berhubungan dengan beberapa instrumen di hotel. Contoh supplier, vendor. Supplier betul ya. Kalau nggak ada event, kita juga orderan ke supplier juga. Apa yang kita mau? Yang tadinya mungkin 100 kilo telur. Jadinya sekarang tinggal 50 seperduanya. Benar gitu. Jadi saling inilah berkaitan satu sama lain. Jadi kita berharap mudah-mudahan ada stimulus ya dari pemerintah sehingga kemudian di situ ada ruang teman-teman yang di pelaku industri hotel ini bisa kemudian agak sedikit napasnya lancar-lancar sedikit. Jadi tidak membantah atau tidak mengurangi sama sekali perjuangan dari Pak. Oh, tidak. Kita justru saya di grup PHR itu melihat ya bagaimana update dari beliau. Wih, keren sekali. Ketua kita keren banget lah pokoknya ya, sering memperjuangkan. Gola juga ini barangnya. Jadi ketika Bapak Ketua memperjuangkan barang ini ya, kita juga unit ya jangan hanya pasrah-pasrah aja lah. Ada Ji Pak Anggiat, ada Ji ini. Nggak boleh dong. Kita juga harus bisa melakukan sesuatu ya buat hotel kita gitu. Ya, karena kalau kita ada Ji PHRI, kan kita membayar gaji karyawan bukan dengan ketenangan. Bukan dengan semangat. Iya kan, benar. Kita dengan uang gitu loh. Jadi ketika kita diperjuangkan ya kita juga harus berjuang gimana caranya. Ya udah kita lakukan berbagai macam aktivitas di sini. Kita maksimalkan
segmen yang belum maksimal di tahun-tahun kemarin. Nah, itu yang kita lakukan sekarang di Gamara. Itu yang kita lakukan. Iya, betul. Tapi ada yang satu menarik ini kalau bicara tentang Gamara Hotel, Ya. dan entah mungkin juga di hotel-hotel lain yang menonton ini. Ada pepatah mengatakan bahwa sudah jatuh tertimpa tangga pula. Iya, sudah di tengah-tengah efisiensi. Kemarin ada saya dengar. Apa itu? Nggak tahu nih, karena ini mungkin gambar terlalu bersinar gitu. Terlalu Gamara. Terlalu gambar. Jadi memang ini hotel nggak Iya. bisa dibilang nih jelek karena kenapa? Memang gambar. Gamara sekali ya. Bagus gitu memang ini. Dan ada rame-rame sampai Apa viral itu? dan sebagainya. Apa itu ya? Iya. Terlalu banyak yang mana ini? 1 tahun saya di sini viral terus ya. Mulai dari kasus nasi ya kan, itu kan sudah lewat kemarin itu. Ini ada sel lagi di ada tengah lagi efisiensi, ya. di tengah badai nih, kena sel lagi tangga ini di mana ada apa namanya ya, biasalah ada dinamika, ada riak-riak yang segala macam, dianggap ini GM-nya kurang berbagi gitu. Tidak ditahu. tidak ditawari atau kurang terbuka Iya. atau tertutup sekali atau Iya. mau menang sendiri, Oh, iya. terlalu bersinar, bagi-bagi juga bos. Iya. Itu apakah sebenarnya kemarin masalah ini sampai DPRD Kota Makassar itu turun tangan melalui komisi A-nya. Oh iya. Saya pantau itu Bu Jem. Begitu pantau ini sekali saya mau ya. tanya klarifikasi ke ini. Karena naik di kiri kanan Iya, ini. naik kiri kanan. Bahkan sampai hari ini pun masih dianu Masih terus. naik ya? Masih Dipantau, digoreng terus ya? Iya. Oke. Itu bagaimana sebenarnya itu? Iya. Kalau berkenan Ki untuk mengklarifikasi. Iya, segala sesuatu yang datang kepada kita ya, mau baik mau buruk itu pasti ada hikmahnya. Satu, oke. Itu ya, Oke. pasti ada hikmahnya. Ini juga sudah pernah saya sampaikan Oke. di awal bahwa kita tidak selamanya hal-hal yang baik terjadi sama kita itu bukan hikmah, itu bukan dari hal-hal yang baik, tetapi hal yang kurang baik yang kita alami, yang kita dapati itu juga pastinya punya hikmah yang besar. Baik, Apalagi baik. yang riak kemarin itu ya. Jadi tapi alhamdulillah ya, terkait izin SLF ya, SLF. pastinya. Iya. Saya tidak mau sekali bilang tadi. Tahu nggak iya. apa itu SLF? Itu yang saya tahu itu ya tentang Apa itu? peraturan tertentu Iya. yang diwajibkan hotel Iya. untuk supaya layak, Layak gitu, terpakai. ya, sertifikat layak fungsi. Ah, itu Jadi sertifikat layak difungsikan. layak fungsi Iya. SLF. Iya. Oke, itu bagaimana itu? Ya, untuk saat ini saya sampaikan bahwa kita juga sudah sementara proses pengurusan ya. Kadang mengurus SLF itu memang butuh waktu sampai minimal tuh 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun. Oke. 1 tahun ya. Mengingat juga biayanya kan ya cukup ya, Tidak kecil ya? Tidak kecil gitu, tidak kecil. Jadi kita sekarang dalam proses pengurusan. Oke. Ya, bisa dibuktikan dengan data ya. Dan alhamdulillah juga karena kita kita sangat kita punya itikat baik ya, Korporatif. kooperatif, dan juga dari pihak Komisi A DPRD Kota Makassar dan pemerintah kota dalam hal ini di Staru juga ikut memberikan pendampingan kepada kami gitu loh ya. Jadi terima kasih, dengan kejadian ini kita juga jadi teredukasi ya, dan beliau-beliau ini juga sangat memberikan kita itu tadi pendampingan. Jadi setiap hari dipantau, bagaimana Ji, Ade, oh iya Pak, aman Ji, ini lagi sementara. Jadi kita juga update gitu loh. Jadi kita tidak mengikuti lah yang namanya aturan, apalagi terkait layak fungsi suatu bangunan, pasti kita juga akan berpikir ke sana gitu kan. Jadi ya, tapi kemarin kan memang ada sudut pandang yang ya tidak jelas gitulah. Jadi ada sudut pandang yang kurang jelas di mata beberapa orang mungkin ya. Tetapi setelah kita lakukan di mediasi, dialog dengan Komisi A dan juga ketemu langsung dengan di Staru, alhamdulillah semuanya lancar. Begitu ya? Gitu. Tapi kenapa kasihan Gamara Hotel yang selalu sedikit-sedikit jadi sasaran? Ya karena Gamara Hotel itu menuju proses pendewasaan, jadi dia diterpa terus. Iya, sama saya juga ketika sebelum jadi GM saya diterpa terus. Ya mentalnya akhirnya sekarang udah bisa jadi GM. Luar biasa. Gitu. Nah, ini salah satu ujian lagi challenge. Dan memang rata-rata yang besar itu pasti selalu digoyang iya. Jadi alhamdulillah sudah aman lah untuk isu-isu yang kemarin ya. Alhamdulillah. Ini untuk meluruskan ya. Siapa tahu masih ada yang merasa bahwa ini kok nggak ada klarifikasi dari pihak Gamara ya. Karena
sudah dibantu juga, disupport juga oleh bapak-bapak di dewan ya. Mereka juga udah support kita, sudah memberikan arahan juga dengan kita, sudah mengeduket kita juga, dan kita juga udah paham gitu. Dan kita ikuti prosesnya. Saya cukup menyoroti di tengah efisiensi karena saya juga terdampak langsung. Iya, saya biasa bikin pelatihan juga kodong, ya. Yang kemudian di hotel, kadang-kadang tidak bisa mikir juga penuhi dan sebagainya. Ya, maksud saya apakah ada mitigasi-mitigasi lain yang kita lakukan? Harus ada sesuatu yang kita buat kan. Bagaimana kita bisa grab revenue, bagaimana kita bisa maksimalkan revenue. Jadi kita nggak berharap lagi. Jadi semuanya harus bisa move on. Jangan berharap satu segmen. Jangan berharap satu segmen. Iya, jangan berharap satu dari segmen. Dari meeting-meeting, rapat-rapat pemerintah. Ya, karena masih banyak segmen lain gitu. Segmen lain. Ya, tapi tetap kita juga berharap bahwa apa yang diperjuangkan oleh PHRI bisa ada hasilnya. Baik. Gitu. Jadi kita support ya Pak Anggiat dalam hal ini bersama tim, kita sangat support. Tetapi itu tadi, ya jangan mentang-mentang disupport, kita tidak berbenah diri di dalam gitu. Jadi ini yang kita lakukan. Apapun kita jual pokoknya. Apapun kita jual. Oke. Asal jangan GM yang dijual. Betul. GM-nya sampai turun tangan loh. Ini sales call. Sampai kita sales call-nya ke daerah-daerah. Anda kan pimpinan di sini. Anda kan punya SDM di bawah. Ada manajemennya dong. Betul. Sales call, mendatangi calon-calon customer. Betul. Anda turun langsung. Harus turun langsung. Berarti Anda tidak percaya sama karyawannya? Bukan tidak percaya, kan kita ada efisiensi kan. Sekarang Bang Rizal turun langsung nggak saat ini? Ya udah sama-sama berarti lebih meyakinkan. Yang tadinya mungkin mereka punya, yang tahun lalu mereka punya 5 kegiatan, sekarang tinggal 2 kegiatan. Wah, bersaing mau tuh 2 kegiatan untuk ada banyak hotel. Langsung saya turun. Anda turun langsung. Kan beda kalau touch-nya dengan pendekatan approach-nya dengan GM ya. Gitu. Ini besok saya mau ke Baru dan Sidrap besok pagi. Kita bicara manajemen sedikit. Kalau gitu Bu Jem. Saya tertarik dengan pembahasan begini. Anda turun langsung ya, apa segala macam. Yang Anda mau perlihatkan ke karyawan apa? Maksudnya Anda kan turun langsung. Selain bicara tentang efisiensi, Anda ingin memperlihatkan apa? Bukannya kan dengan kita menjadi pemimpin itu kan kita mempercayakan ada delegasi kewenangan. Iya, ada empowering ke tim ya. Nah, itu. Apa yang Anda perlihatkan dengan model seperti itu? Ya, yang diperlihatkan selain bahwa efisiensi. Kita sebagai seorang pemimpin itu jangan hanya ngomong doang. Gitu. Kita harus action. Gitu. Jadi mereka juga bisa lihat bahwa pemimpinnya mereka itu bukan cuma ngomong gitu. Kalau misalnya selama ini saya keras dengan tim sales ya, ini nggak bisa, ini kenapa nggak bisa closing gini. Ya saya bisa ngomong seperti itu karena saya juga terjun langsung. Jadi mereka nggak bisa argue dengan saya gitu. Ya jadi kalau dibilang ini Bu kliennya begini, buktinya bisa kok. Gitu. Jadi mereka alhamdulillah mereka juga percaya ya, dan mereka juga teman-teman sales juga kalau misalnya kesulitan closing juga, Bu bisakah ikut temani Kak Kodong ya itu gitu. Jadi bahkan mereka yang sendiri minta sih. Dan saya juga senang memang jualan. Berarti ini leader by example ya? Iya. Anda memberikan suri tauladan, contoh. Walaupun nggak tiap hari. Ya, setidaknya saya lakukan itu. Jadi ketika misalnya nanti ada kendala atau apa, kan biasa bilang gini, memang enak kalau ngomong, ya kan, bukan kau yang lakukan, tapi kan sekarang memang kita yang lakukan gitu loh. Jadi mau apa lagi coba? Anda biasa disampaikan begitu, Bu Jem? Kan enggak. Kan saya pernah di posisi karyawan, di mana saya selalu bilang begini, wah ini GM ku ini bicaranya banyak misalnya. Kan kita tuh enak. Iya, enak tuh. Kau bukan kau yang rasa di lapangan. Sekarang apa? Saya juga panas-panasan di lapangan gitu loh. Itu sebenarnya yang mau diperlihatkan ke mereka. Tapi mohon maaf ini Bu Jem, bukannya pemimpin ya, apalagi seorang general manager ya kan, yang tentu salarinya besar. Tapi amin. Amin. Alhamdulillah. Tapi sebelum itu saya mau di tengah efisiensi ini, apakah kata sudah kita berikan contoh, turun ke lapangan dan sebagainya. Mungkin ada penyesuaian fee ke karyawan juga salarinya. Alhamdulillah terpotong nggak? Alhamdulillah masih aman. Alhamdulillah masih aman karena owner kita juga paham dengan kondisi ini. Oh gitu ya? Ya. Berarti sama sekali gaji GM tidak terefisien, tidak efisiensi gaji GM. Gajinya tetap sama, tanggung jawabnya yang makin
itu. Ya, tapi ya itu challenge lagi. Itu udah Kita, tanggung jawabnya Ibu, kita. kita potong gajinya kami. Iya, Tidak kita potong gaji tak. Tapi memang tidak dipotong. Tapi Nggak ada Jito yang terpotong. benar aja semua. Nggak ada, Karyawan Ji. di Nggak gambar ada, tidak. Ji, alhamdulillah. Keren tahu. Tapi bebannya. Target Tidak ada yang terpotong gajinya. Karyawannya Ji banyak. Diefisiensikan. Di pengurangan ya. Tetap seperti itu, tapi ya tanggung jawabnya akan sangat besar ya. Mau tidak mau dong. Mau tidak mau. Baik. Karena ini sudah hukum alam ya. Baik. Karena tanggung jawab GM itu tadi kita bayar mahal, dibayar mahal ya karena memang ada tanggung jawab di situ. Bu GM, dalam ilmu leadership yang saya pahami, seorang pimpinan itu tidak mengurusi teknis. Betul. Ya kan? Karena kalau dia sampai mengurusi Micromanagement. Iya. Kalau dia sampai mengurusi teknis, ya bagaimana caranya berpikir yang strategis? Iya. Ini bagaimana ini? Oh, Anda, saya bilang saya kayak sales call, saya nggak tiap hari. Oke. Ya tetap ada waktu-waktu di mana saya ngurusin administrasi. Oke. Ya saya harus berbagi di semua departemen. Ya, betul. saya juga tidak mau micromanagement. Saya nggak mau. Pada saat saya jadi karyawan juga saya nggak suka kalau ada leader saya yang micromanagement seperti itu. Tetapi setidaknya itu tadi mereka melihat bahwa kita sama-sama. Ini dalam hal di sudut pandangnya adalah saya ada sama kalian ketika kalian butuhkan. Ya, saya tidak berjanji menyelesaikan semua masalah, tetapi saya berjanji akan selalu ada ketika kalian ada masalah. Itu gitu. Jadi ya kadang saya turun ke lapangan langsung ya, ngecek kerjaannya engineering, ngecek kerjaannya housekeeping, ngecek kerjaannya kitchen. Itu bukan karena saya mau intervensi, enggak gitu. Dan mereka teman-teman HOD juga tahu karakter saya seperti apa. Enggak tiap hari juga kok enggak tidur gitu kalau tiap hari 24 jam harus jagai kitchen. Ya kan ada mereka punya leader, ada mereka punya chef. Ya saya percayakan kepada mereka. Tetapi tetap saya harus ngecek secara random benar-benar dia kerja enggak? Iya kan, apa yang saya arahkan benar-benar dilakukan atau tidak? Karena kalau itu kan fungsi kontrol. Lebih ke fungsi kontrol. Gitu. Enggak semuanya jadi saya kerja, masa saya yang mau palu-palu mau ngecat enggak juga Ji. Tapi kan setidaknya saya harus tahu dong tekniknya. Harus tahu. Tekniknya. Jadi ketika mereka bilang, "Bu, kalau bersihin AC misalnya, berapa jam? Berapa orang?" Kabir 1 orang bisa Ji. Jadi ketika mereka berkumpul 3 orang, apa kok bikin 2-nya? Iya, Nah 1 orang Ji gitu. Jadi kita tidak inilah dengan anak-anak ya. Anak-anak tahu yang kok sini berkerumul, ada ibu gini, ibu biasa. Mereka jadinya berjaga-jaga, jangan-jangan nanti ada ibu tiba-tiba turun ya. Nah gitu. Jadi mereka saya melakukan ini hanya untuk ke fungsi kontrol. Fungsi kontrol. Gitu. Anda perempuan tapi tegas sekali kisah lihat. Tegas atau tega? Oh, tegas. Tegas dan tegas nih. Masya Allah. Bu Jem, ada kita rasa-rasa. Ini kan tadi kita PHK, PHK atau rumahkan sih apa? Jangan tahu di PHK. Apa pada istilahnya? Karena kalau di PHK itu kan berarti memang kita berhentikan. Ini kalau misalnya kita efisiensi ya. Jadi kalau ketika misalnya ada yang kontraknya sudah berakhir, kita hold dulu gitu. Bukan tiba-tiba perjalanan kontrak terus jadi dipecat, enggak. Beda ya. Beda. Jadi kita disclaimer bukan PHK. Iya, bukan. Tapi kita memang ketika memang kontraknya selesai ya kita ya tidak dilanjut dulu untuk sementara. Nanti kalau misalnya perekonomian sudah pulih, normal kembali, iya baru bisa kita. Saya itu cukup miris melihat beberapa tayangan viral kemarin. Beberapa banyak kemudian orang mau melamar pekerjaan. Berantri bejibun dan banyak saya lihat. Pegang map coklat. Ada yang S1, S2. Betul sekali itu. Berarti dengan Anda juga mengeluarkan 30% ini berkontribusi bertambahnya jumlah pengangguran lagi di Indonesia. Iya. Ini kalau dari Ibu GM, apa sebenarnya bagusnya solusinya supaya kemudian lapangan kerja ini tidak seperti ini kan kurang lebih angkanya belasan juta sekarang, 11 juta se-Indonesia. Ngeri ya? Iya, dan di situ salah satu yang banyak menyumbang adalah pengangguran terdidik. Yang ada sekolahnya, iya. Betul. Iya. Aduh. Ini maksud saya supaya kemudian pemerintah mungkin yang sedang menonton ini melihat juga betapa luar biasanya industri kita. Kita kan mainnya di perhotelan, saya mainnya di kreatif, industri kreatif, bisa membuka lapangan kerja. Tapi ketika ini kemudian tidak distimulus oleh pemegang kebijakan, ini dampaknya bukan hanya ke pribadi orang yang kena itu, tapi berdampak langsung kepada banyak. Bisa berdampak ke semuanya. Betul. Hotelnya bisa tutup, betul.
ya kan? Akhirnya berkurang pendapatan tambah makin pemerintah. berkurang, betul. Karena kalau kita lihat, kalau saya baca kan di 2023 itu pendapatan untuk dari sektor pariwisata khususnya hotel itu 25% kalau nggak salah ya, saya iya kan kurang lebih ya. Apalagi hotel-hotel yang memang destinasi ya, berada di kota yang destinasi itu ya bisa sampai 30-40%. Ya, kontribusinya. Betul enggak, ke APD ya? PAD ya. PAD ke PAD. Kalau pajak sendiri tuh kalau di Makassar saya pernah baca juga di 6-13%. Betul. Ya kan? Nah, kalau ini tidak segera disolusikan ya, tidak ada solusi dalam hal ini tuh memang bisa berbahaya juga sih sebenarnya ya. Tetapi kembali lagi saya bilang, kita juga harus bisa kreatif gitu loh. Maksudnya gini ya, ada banyak pintu rejeki yang Tuhan sudah buka gitu loh ya. Itu dari kitanya, tergantung dari kitanya lagi, kita mau ambil potensi itu, ambil itu atau tidak gitu loh. Karena kalau misalnya kita hanya diam saja ya, karena jujur ya, saya juga ketika mereka kita efisiensikan, saya tetap kondisi, kalau kamu ada keterima kerja atau ada usaha, kamu info saya ya, supaya saya juga tenang. Saya sampai ketika saya mau sampaikan itu ke teman-teman gitu, karena kita juga ikut prihatin dengan apa, karena kita juga tidak tahu itu akan, kita juga berada di posisi itu nanti, kita kan nggak tahu nih. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih ada di sini, tapi kita nggak tahu kalau misalnya ini masih berjalan terus menerus, bisa jadi saya pun juga akan selesai gitu. Nah, makanya saya berpikir itu ini akan bisa berpengaruh ke semua orang gitu. Jadi saya harus berjuang untuk diri saya dan juga untuk karyawan saya dan juga untuk owner saya. Benar. Gitu. Dan satu lagi, karena kita juga harus pikirkan ya bahwa para investor itu juga harus kita pertimbangkan. Mereka datang ke sini mau bangun usaha, mungkin bisa lebih difleksibelkan lah untuk regulasinya, supaya ini kan juga kalau misalnya di saat-saat sekarang mereka lagi ada yang mau bangun usaha, ya mungkin dari pemerintah bisa lebih fleksibel dulu lah di awal. Ya kenapa? Karena bagus kalau mereka mau buka, ada dunia usaha lagi, dunia kerja lagi, ya. Jadi teman-teman bisa ada lagi nih yang buka yang baru di Makassar. Lapangan kerja terbuka, pendapatan ke pemerintah juga. Itu sih. Tinggal regulasinya mungkin bisa lebih agak longgar sedikit, supaya kemudian. Tapi tetap harus diikuti. Karena ini semua tujuannya untuk kebaikan. Nah, komunikasi aja yang baik dengan pemerintah. Gitu sih. Dua sebelum terakhir ini, Ibu Jem. Banyak juga yang mengeluh ini para manajer-manajer, direktur-direktur, owner-owner bahkan. Waduh. Betulkah itu perkerjakan gitu kalau Gen Z? Wih, mentalnya sedikit-sedikit tidak mood, ditegur baperan. Betul. Kemarin saya dapat laporan dari orang tua karyawan. Gen Z, tolong dengar ini Gen Z ya. Benar, ini kejadian nyata ya. Saya nggak usah disebutkan ya. Kemarin saya ada di WA sama salah satu orang tua karyawan, menyampaikan bahwa anaknya tuh mau resign. Anaknya mau resign. Oh, kok kenapa? Iya, habis digertak sama bosnya katanya. Habis digarata, Bu, di depan banyak orang. Nah, yang saya lakukan adalah ya itu adalah salah satu cara kita melatih mental. Saya bilang seperti itu. Saya bisa minta maaf ya. Ya, tetapi itu adalah salah satu melatih mental. Saya juga dulunya seperti itu. Saya sampaikan, saya juga dulunya seperti itu. Kalau saya nggak diterpa dengan mental, dengan makian dan lain-lain, mana bisa saya sampai sekarang gitu loh. Nah, ini kepada Gen Z juga harus dijelaskan seperti itu. Makanya kemarin pada saat yang saya sampaikan tadi, saya ada training ya waktu itu dengan semua karyawan, saya sampaikan juga, saya sisipkan juga beberapa terkait mentalitas kerja karyawan. Tetapi jangan salah ya, milenial juga banyak yang milenial juga banyak yang mentalnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini hanya paradigma saja, ya hanya sudut pandang saja sih sebenarnya. Tergantung kita bagaimana kita memanage mereka. Makanya untuk di Gamara itulah kenapa saya selalu sebisa mungkin turun. Ya, ada satu momen saya turun langsung sehingga mereka bisa lihat anak-anak prakerin, praktek kerja industri ya, yang dari SMK kan biasa mereka ada prakerin di kita. Saya perlihatkan ke mereka bahwa tuh lihat, saya aja turun gitu loh. Jadi ini salah satu cara supaya mereka melihat bahwa oh iya ya, padahal jabatannya udah tinggi tapi masih mau turun gitu loh. Ya kan, kita memberikan edukasi ke mereka. Tergantung dari kitanya sih kalau Gen Z ya. Saya juga salah satu, tadinya saya banyak saya ketika saya jadi pembicara di beberapa tempat, itu juga pertanyaan ini juga selalu datang. Apalagi saya kan backgroundnya HR ya. HR. Sama Bu, gimana sih, sulit nggak
Enggak sih menurut saya, Oke. enggak sulit gitu loh. Tergantung kita pendekatan kita seperti apa mereka. Pendekatannya. Kita tarik ulur, jangan terlalu diikuti juga maunya gitu loh. Dan Oke. jangan juga kita terlalu tekan. Ya, kalau tekan saya rasa semua generasi sama aja. Sama aja. Ketika ditekan ya. Nah, ditekan ya milenial pun banyak kok yang baperan banyak. Gitu. Jadi bukan cuma Gen Z. Bukan hanya Gen Z Gen ya. Z bukan. Oh, oke, luar biasa. Ini karena pengalaman saya ya, pengalaman saya. Pengalaman Anda menghandle Iya, handle karyawan. dari Papua, dari Medan, dari Gorontalo sampai ke Makassar. Saya rasa Gen Z ada juga kok tim saya yang Gen Z, mereka sangat kontribusinya sangat besar Oke. dan sangat membantu saya malahan bagus karena sekali. dia Gen Z. Padahal Gen Z ya. Padahal dia Gen Z Ini gitu. menarik. Berarti tergantung leadernya. Iya, tergantung Bagaimana leadernya. pendekatannya, komunikasinya dibangun. Iya, Dan betul. kualitas trainingnya berarti Iya, termasuk itu juga Ji di memang mereka suka Ki Bosenan. Bosenan. Pak Bosangan Pak Bosangan juga dong. Nah, ketika dia Pak Bosangan, kau itu ini semua. Gen Z ya. Iya, ini ya. Gen Z Betul ini, enggak? kruku ini. Untuk embosan ya. Bosan. Nah, karena mereka suka bosan, Heeh. ya udah kita jangan pendekatan mereka jangan sebagai seorang manajer. Oke. Ajak Ki bicara. Oh, Ya saya oke. punya HRO ya, HR officer itu Gen Z. Itu kelahiran berapa ya? 2000 berapa gitu. Ya Kita kan? aja lah Iya. komunikasi. Dari dia masih prakerja di sini, akhirnya dia nggak takut sama saya gitu kan. Ya kan banyak yang takut nih sama Oke, GM. oke. Dia nggak takut karena saya rangkul dia. Setiap pertanyaannya saya jawab walaupun apa sih ini pertanyaannya basic Iya, iya. sekali gitu. Tetapi harus harus direspon gitu Betul, loh. betul. Padahal dia luar biasa memang. Iya. Cuman Jadi itu ada momen di mana jangan antara bos dengan anak buah. Iya, kalau Gen Z Teman, seperti ya betul. bestie kita. Iya, karena Pak Bosangan Pak memang kalau itu Bosangan. memang betul. Kalau Gen Z memang Pak Bosangan. Jadi Berarti- kita sendiri yang harus mungkin lagi di depan. Aduh. Inilah Tuhan. resiko jadi pemimpin Pak begini nih. Ah. Berarti cocok misalnya ini guys ya. Saya karena ini saya punya kru kan Gen Z. Oh, ini Gen Z semua Iya, ya. Pak oke. Bosangangi, jadi saya bawa ke Gamara. Iya. Ah. Nah, kalau begini mereka senang nih. Senang ini kalau Senang, begini. Apalagi kalau ada stimulus ya. Iya kan? Pesan mau kok. Ini mau kok tambah suka Ki. Tambah suka gini. Tambah suka Ki. Berarti kita Gitu. podcast part 2. Iya, tidak Ji. Luar Muda biasa. Ji. Tahun berapa kelahirannya? 2000? 2002? 2002. Enggak Ji, gampang Ji. Gampang jadi? Gampang Ji. Aman di barang-barang kalau Saya begitu. rasa kalau di tangannya Bang Rizal semuanya aman. masuk Nah, lagi. untuk Gen Z ya. Iya. Kalau kalian Situ, mendapatkan Bu Jem, tekanan, situ, Bu Jem. ya, kalau kalian mendapatkan tekanan nih, ya anggap itu sebagai investasi skill. Iya kan? Investasi Kalau misalnya skill. Bang Rizal marah-marah, ya, marah-marah nih sama kalian, ya. Anggap itu sebagai investasi karena di sekolah, di kuliah kalian nggak dapatkan seperti itu loh. Benar. Kita cuma dapat apa? Teori kan? Betul. Kita tidak diajarkan bagaimana kita menangani mental, emosi. Betul. Bagaimana kita memanage emosi kita, ya kan? Itu nggak diajarkan. Betul, betul. Dapatnya dari mana? Dari atasan kita. Betul. Justru saya nggak suka kalau atasan saya itu baik. Ya karena saya terbentuk dari atasan yang memang benar-benar kejam, Tegas. tegas. Iya, bener loh. Ini kisah hidup saya ya. Iya, Saya iya. selama ini nggak pernah dapat atasan yang memang baik, nice nggak. Dan itu challenge. Dan itu challenge. kita nggak dapat di bangku kuliah, di SMA nggak ada itu. Belajar yang teori. baik-baik teori Ji. Iya, betul. Ketika di lapangan, tah? Belentongi juga. Tamu komplain mau kok dilempari ya mau apa? Ada juga kalau komplain tamu perlihatkan jabatannya pangkatnya. Bagus Ji kalau Kamu udah jabatannya. kenal saya? Wih, saya paling sering di sini. Iya. Weh, tamu baru dikasih begini Ki, pernah Toma juga. Pernah. Subhan. Wajar ini perempuan yang pimpin ini Pak. Ini the best GM ini kalau begini saya nobatkan beliau. Luar biasa. Tapi kalau begitu Pak GM, Iya. pertanyaan terakhir. Eh. Kapan Anda resign dari GM? Oh, resign jadi GM. Iya. Wow. Apa ini? Di Jadi tengah- GM jadi owner gitu. Ya, misalnya. Kalau resign ini kan ada dua nih sudut pandangnya kalau saya lihat ya. Resign jadi GM maksudnya jadi owner. Oke. Lu nggak jadi GM lagi atau resign dari Gamara. Iya. Iya kan? Iya. Nah, saya tidak pernah meninggalkan properti saya pada saat kondisi suffer. Maksudnya kondisi sabar supaya Iya dimengerti. saat ini ya dalam Dalam keadaan seperti ini terus saya mau tiba-tiba meninggalkan ya enggak lah. Berarti gitu Jangkok loh. pernah Harus bertanggung jawab. tinggalkan tanggung jawabmu ketika itu dalam keadaan Dalam keadaan lagi apa ya? Sekarat lagi gitu loh. susah. Nah, kalau misalnya udah sehat, ya udah bisa mandiri, ya udah. Kenapa Anda begitu prinsipnya, Bu Jem? Karena itu kan kita kan dibayar untuk itu. Dan itu juga bukan untuk hotel tapi untuk diri saya sendiri gitu loh. Berarti saya sudah melewati level ini.
saya sudah melewati level ini karena saya ada prinsip mulai dari akhir. Itu Mulai dari akhir. Seven Habits, pernah baca Seven Habits? Nah, saya di Seven Habits itu saya paling suka yang habit yang itu. Mulailah dari akhir. Kita ingin dicap apa di akhir hidup kita? Kelas. Itu sih. Jangan sampai kita dicap dia meninggalkan kita. Iya, Bu Kiki resign dari Gamara. Akhirnya alhamdulillah. Oke. Bu Kiki resign dari Gamara. Duh, mati meja bagaimana? Duh, ya Allah, bagaimana ini? Iya kan? Wih. Kita mau dicap bagaimana di akhirnya? Betul. Atau meninggal? Misalnya saya meninggal tuh, si mau kok dak kok. Baik, Kan nggak baik. mau dia. Itu namanya mulai dari akhir. Kan bukan Mulai mulai dari awal, tapi mulai dari akhir. Kita mau lihat kita mau dicap apa nanti endingnya gitu loh. Nah, kalau kita mau dicap baik, ya berbuat baik lah gitu. Dan itulah kita sebut namanya tanggung jawab moral. Betul sekali. Keren. Ya. Terakhir sekali ya. Banyaknya Iya. terakhirnya. Iya, terakhir sekali ya ini kodong iya. 3 alasan kenapa orang harus staycation di Gamara. Wih. 3 alasan kenapa harus Iya. orang bikin event di Gamara. Weh. 3 alasan yang kira-kira tidak ada di hotel lain dan itu ada di Gamara. Oke. Yang pertama, Yang pertama, ya, fasilitasnya lengkap, fasilitas lengkap. ya, Tojek. harga terjangkau. Oke. Itu yang pertama, fasilitasnya lengkap dan harganya terjangkau. Tojengki ini. Ada hotel yang fasilitasnya lengkap tapi harganya tidak terjangkau. Ki. begitu. Iya, kalau Oke. Gamara sudah terjangkau, fasilitasnya lengkap dan terjangkau. Oke. Bisa, Ji. Oke, 1 ya. Toh yang pertama. Oke. Dan saya akan buktikan kata-kata ini. Saya akan coba cek nanti nih, lengkap betulan jika. Iya, iya. Oke. Apalagi di Yang kedua, lokasinya strategis. Ush. Iya kan? Oke. Lokasinya cukup strategis. Strategis, Ya, betul, kita betul. mau ke mall yang terbesar Iya, betul, dekat. dekat. Berapa menit aja Iya, berapa sampai. menit aja. Tempatnya anak-anak jogging-jogging. Iya, saya pun juga jogging di sana. betul, Ya di CPI. betul, Ya kan itu kurang lebih 5 kilo lah. Saya Betul. tahu ya 5 kilo ya. 5 kilo. Nah, 5 kilo. Betul. Terus yang ketiga, Yang ketiga. ini yang saya rasa merupakan kekuatan kita ya, bahwa kamar-kamarnya kita Heeh. itu luas. Wush. Tuh, Kamar-kamar kita tuh luas. betul. Jadi mau dengan family itu anak-anaknya ya udah bisa larian Iya, gitu iya, loh. Ya mulai dari superior, deluxe, executive suite, apalagi kita punya cottage. itu. Itu yang paling beda dari gambar. Andalang itu. Andalang, ah. Nah, itu. Privacy betul-betul luar biasa. Bisa meeting, Iya. bisa diskusi, macam-macam lah. Iya. Iya. Terus ada yang keempat. Ada tambahan 1. Iya. 3+1. GM-nya Kikiras. GM-nya Kiki Ras. Kenapa wajib kita datang di sini karena GM-nya Kiki Ras terbuka dengan kritik. Iya. Kita dapat pelajaran banyak dan yang penting baik sekali nih orang. Iya. Selalu kan kasih uang ini. Ibu GM Kiki Ras, terima kasih banyak. Dengan senang hati. Selalu senang ngobrol dengan kita. Saya juga Dan- senang sekali lihat story-storynya, Ampun. lihat podcastnya, Ampun. luar biasa sekali ini. Pencitraan gitu. Aduh, Itu juga apapun itu ya, efisiensi. apapun namanya, tetap saya sering dapatkan sesuatu yang positif ketika saya nonton Amin. Terima kasih. dirimu. banyak. Amin. Waduh, sebenarnya ini dapat ilmu lagi dari Amin, situ, ya kan? Thank you. Oke. Luar biasa. Oke, dan mungkin masih banyak yang teman-teman mungkin tidak setuju atau mungkin protes dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Jem, silakan tulis di kolom Iya. komentar. Atau mungkin ada Jem hotel-hotel lain yang nonton. Iya, ada Instagram saya juga. Ada kok, Instagramnya, silahkan, nanti saya terbuka. tulis di description box di bawah di YouTube. Anda boleh follow, Anda boleh DM Iya, langsung. iya, Dan boleh. orangnya itu quick respon, Nah, cepat sekali. sangat fast Fast respon respon. karena nggak tidur kayaknya. Saya 24 jam nggak tidur ini, kayak Markom saya 24 jam nggak tidur. Udah tidur ya? Oke. Aduh. Baik, terima kasih banyak. Oke, Dan dengan senang hati. saatnya bilang kamu kelas. Thank you. Bu Jem. Thank you. Yo. Oke deh.